Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan di mana pada hari ini Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bersua dan berkumpul kembali pada pagi hari ini sehingga kita dapat mengikuti proses belajar mengajar seperti biasanya. Dan itu semua adalah merupakan berkat dan anugerah Tuhan terhadap kita semua. Nah, jadi sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita, seperti biasa kita akan melakukan doa, ya, di mana doa itu adalah salah satu ibadah kita, di mana kita harus menyerahkan diri terhadap Tuhan. Nah, anak-anak, siapakah yang memimpin kita di dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan maju ke depan. Mari kita bernyanyi mampirlah dengan doaku. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampirin, jalan-jalanku, Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampirin, jalan-jalanku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur atas pengampunan kami dan memakan dari sekolah ini kepada menolong kami. Bukan berketat kami, tapi membebaskan kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan mata pelajaran kami. Berilah kami kepintaran dan kekuatan. Ya Tuhan, seperti kedua orang tua kami tinggalkan kami di rumah. Berilah mereka kekuatan agar mereka bisa mencari nafkah hidup kami. Ya Tuhan, seperti dosa-dosa kami yang kami perbuat, yang Kau bisa menghapuskannya di atas kerajaan surga. Ya Tuhan, doa ini sesingkat ini yang mengajarkan kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, baik, kita akan lanjut. Saya tanya dulu sebelum kita absen. Apakah anak-anak kami sehat pada pagi hari ini? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Tidak ada yang flu? Tidak. Tidak ada yang batuk? Tidak. Berarti pagi ini Sehat. bebas dari sakit. Bagus. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dan saya minta kepada anak kami untuk memimpin atau membawakan kita di dalam untuk membawakan lagu salah satu lagu wajib nasional. Siapa kira-kira yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Dan Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, aku yang penuh
Nah, baik, kita akan mengulas kembali pada materi sebelumnya, di mana anak-anak kami juga telah mempelajari mengenai kedisiplinan. Nah, tentu saja disiplin ini baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, kita harus mengatur waktu, baik itu tempat tidur kita, waktu tidur, waktu bangun, dan lain sebagainya. Kemudian waktu mandi dan waktu berangkat ke sekolah. Tentu saja anak-anak kami juga sudah mengatur itu semua, sehingga bisa kita dikatakan bahwa kedisiplinan itu adalah ada pada pembagian waktu. Nah, jadi kalau anak-anak kami pandai membagi waktu, maka sudah memanfaatkan waktu yang sangat singkat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, apakah anak-anak kami sudah membiasakan diri, mendisiplinkan diri di rumah? Sudah. Baik. Nah, jadi ada kira-kira pertanyaan tentang materi yang lalu yang sudah kalian pelajari di sekolah? Iya, Pak. Nah, baik, sebelum kita lanjut, kita akan mengabsen bagaimana tingkat kehadiran anak-anak kami pada pagi hari ini. Gregeta gula, Hadir, Pak. Viani gula, Hadir, Pak. Ricardo gula, Hadir, Pak. Orjan gula, Hadir, Pak. Diosius gula, Hadir, Pak. Friska gula, Hadir, Pak. Lince hati gula, Hadir, Pak. Bestari Barubu, Hadir, Pak. Servisna gula, Hadir, Pak. Alfantinus gula, Hadir, Pak. Christian gula. Hadir, Pak. Berarti semuanya hadir ya, tidak ada yang absen hari ini. Nah, baik. Sebelum kita melanjutkan atau masuk pada materi kita pada pagi hari ini, di mana materi kita pada pagi hari ini nanti adalah mengenai kewajiban dan hakku, pembelajaran 4, tema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kitab yaitu yang pertama, melalui tayangan PowerPoint, nanti ada berupa video yang ditayangkan lewat Infokus, nanti lihat di depan, siswa mampu mencontohkan ungkapan atau kalimat saran yang berkaitan makanan sehat dengan tepat. 2. Setelah menganalisis tayangan PowerPoint nanti pada video pembelajaran kita, seperti yang kita tayangkan nanti pada Infokus pada layar di atas, yaitu siswa dapat menemukan ungkapan penyelesaian masalah dan sederhana berkaitan dengan tubuh yang sehat dengan benar. Kemudian setelah menganalisis tayangan PowerPoint pada video nanti pembelajaran, siswa mampu menyajikan masalah dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan tubuh yang sehat. Selanjutnya, melalui diskusi siswa mampu mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan secara tepat. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran inti. Nah, coba perhatikan videonya di atas.
Nah, itu di atas adalah tematik kelas 3 disusun oleh Nonite Hegule SPD. Ada nanti di situ amati gambar berikut. Sudah jelas gambarnya? Sudah, Pak. Nah, amati gambar berikut, kemudian buatlah kalimat saran sesuai gambar berikut. Nah, gambar di situ ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Kemudian ada juga anak-anak, di mana anak-anak tersebut salah seorang atau 2 orang membalikkan kepalanya ke belakang. Nah, jadi maksudnya di situ bagaimana ya ataupun apa saran yang mesti kita buat pada anak tersebut. Nah, jadi selanjutnya jelas gambarnya? Jelas. Bagaimana cara membuat kalimat saran yang baik? Nah, jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, atau sebaliknya. Bagaimana jelas gambarnya? Jelas. Nah, jadi sambil kita menonton video pembelajarannya, Bapak akan tanyakan juga yaitu mengenai tingkat kesehatan kalian. Apakah anak-anak kami sudah makan dari rumah? Sudah, Pak. Sudah mandi? Sudah, Pak. Sudah gosok gigi? Sudah, Pak. Sudah cuci tangan? Sudah, Pak. Dan sudah pamit terhadap orang tua tadi waktu berangkat? Sudah, Pak. Baik. Adakah di antara kalian yang masih belum sarapan pada pagi hari ini? Tidak, Pak. Berarti semuanya sudah sarapan ya? Sudah. Nah, berarti kita akan lanjut menyimak video. Coba perhatikan video pada layar di atas. Yaitu ciri-ciri kalimat saran, ya. Biasanya menggunakan kata sebaliknya atau seharusnya. Kemudian ketika orang lain menyampaikan suatu permasalahan, kita dapat menyampaikan dengan memberikan saran. Contoh kalimat saran yaitu Edo pulang, kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Nah, jadi itu adalah merupakan contoh daripada kalimat saran. Terlihat gambarnya lagi? Terlihat, Pak. Hurufnya terlihat? Terlihat, Pak. Bagus. Di sini di gambar berikutnya yaitu ayo buatlah kalimat saran sesuai gambar berikut. Di situ ada beberapa meja. Ada juga ada juga kursi yang sudah berantakan. Kemudian ada juga ada 2 anak yang saling berebut boneka. Bagaimana, sudah lihat gambarnya itu? Sudah, Pak. Nah, jadi di sini ada gambarnya di mana Tono dan Tini lagi merebut daripada boneka. Nah, bagaimana, sudah melihat hurufnya sesuai dengan kenyataan? Tidak ada yang salah hurufnya kira-kira? Tidak, Pak. Sudah bisa mengamati gambarnya? Sudah, Pak. Nah, baik. Bapak akan tanya sesuatu sama anak-anak kami ya, tentang
gambar-gambar yang sudah disimak atau video pada pembelajaran kita pada saat ini. Apakah yang kalian lihat pada video tersebut? Yaitu gambar kursi dan gambar kursi dan anak. Nah, jadi tidak beda, yaitu gambarnya adalah hanya berisi kursi dan anak. Kemudian ada huruf. Nah, kemudian ada juga beberapa pengertian, ya, ada beberapa pengertian, yaitu mengenai kewajiban. Nah, kewajiban yaitu suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah kewajiban terlaksana, baru kemudian hak bisa dituntut. Bagaimana? Gambarnya jelas? Jelas. Kemudian gambar berikutnya adalah contoh kewajiban sebagai anak. Sudah dilihat? Sudah. Coba perhatikan gambar itu di atas. Sudah? Nah, jadi gambarnya di situ yaitu kewajiban sebagai anak. Apa yang dimaksud dengan kewajiban sebagai anak? Ya, kewajibannya adalah ke sekolah. Dia wajib juga menghormati daripada orang tua. Kewajibannya juga dia harus belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh daripada hak anak. Nah, kemudian ada pengertian daripada hak. Hak adalah segala sesuatu yang wajib atau harus diperoleh oleh setiap orang atau individu yang telah ada sejak dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan. Nah, jadi hak ini adalah sudah ada sebelumnya. Baik itu sebelum kita lahir, sebelum kita dilahirkan, sudah ada hak kita, yaitu hak hidup. Setelah kita dilahirkan, ada lagi hak kita di situ. Ya. Hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk memiliki segalanya. Yang penting kita bisa, itu adalah hak kita. Nah, jadi itulah beberapa contoh daripada hak-hak. Jadi hak itu sudah ada sebelum kita dilahirkan. Ya. Kemudian ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh hak. Yang pertama, ada dua. Ada contoh hak dan ada juga bukan contoh hak. Yang pertama yaitu contoh hak. Yaitu satu, mendapat kasih sayang daripada orang tua. Itu hak kita itu. Karena kalau kita dilahirkan, sudah otomatis orang tua kita menyayangi kita dengan sepenuh hati. Mereka merawat, kalau sakit mereka mengobati, kalau lapar mereka memberi makan, kalau haus mereka memberi minum. Selagi kita masih kecil. Tapi kalau sudah besar, otomatis kita membalas kasih sayang orang tua kita juga mengurus mereka. Kalau misalkan mereka sudah tua,
tidak bisa bekerja lagi. Ya. Kadang-kadang ada juga anak durhaka yang tidak tahu berbalas budi terhadap orang tua. Contohnya seperti maling kundang. Nah, itu ada cerita dulu. Maling kundang itu di mana dia lupa akan orang tuanya. Nah, apa yang terjadi sama maling kundang? Dia durhaka. Nah, mudah-mudahan anak-anak kami nanti jangan sampai seperti itu. Ya, kita harus membalas budi dan bertanggung jawab terhadap orang tua kita. Kemudian yaitu mendapat tempat tinggal yang layak. Nah, jadi sudah otomatis ya. Kalau kita sudah dilahirkan, ya kita dilindungi oleh orang tua kita. Kita diberi tempat tinggal, di mana kita masih tinggal sama orang tua. Berarti orang tualah yang masih bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sampai kita besar. Kecuali nanti kalau sudah menikah, otomatis mendirikan rumah tangga baru. Selanjutnya yaitu menggunakan fasilitas umum. Nah, jadi menggunakan fasilitas umum ini ya, ini banyak sekali. Fasilitas umum ini banyak, mulai dari pendidikan. Pendidikan ini bukan hanya milik sendiri, bukan hanya milik pribadi, tetapi milik umum. Kemudian jalan raya. Jalan raya bukan hanya milik pribadi, itu adalah milik umum. Jembatan lagi. Nah, saya tanya, Bapak tanya, apa lagi yang menyangkut tentang fasilitas umum itu menurut anak-anak kami yang kalian tahu, selain daripada yang Bapak sebutkan tadi? Seperti gereja, tempat ibadah, masjid. Itu bukan milik pribadi. Itu adalah milik umum. Siapa yang menganutnya, itu milik mereka. Kemudian pasar lagi. Pasar itu bukan milik saya, bukan milik kamu, tetapi milik kita bersama. Nah, jadi itulah beberapa contoh daripada fasilitas umum. Kemudian ada juga contoh bukan hak. Contoh bukan hak itu adalah tidak peduli pada orang tua. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, misalkan kita tidak menghiraukan, mempedulikan orang tua kita yang lagi sakit. Kemudian mengotori rumah. Kadang-kadang juga anak-anak kami kadang bermain tanpa sadar, dia mengotori daripada rumahnya sendiri. Bukannya dia membersihkan, tetapi sampah-sampah dari luar dia bawa di dalam rumah. Nah, itu adalah contoh daripada bukan hak. Kemudian merusak fasilitas umum. Nah, merusak fasilitas umum.
Contoh, salah satu di antara anak-anak kami, ya, dia merusak daripada fasilitas umum. Misalkan rumah sekolah, dia merobek bendera, dia memecahkan pintu sekolah, dia merusak kursi sekolah, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh daripada merusak fasilitas umum. Nah, kira-kira ada lagi yang menurut anak-anak kami yang dapat merusak fasilitas umum? Itu tadi kan contoh di sekolah, mungkin ada contoh lain. Mungkin di jalan, di jembatan, atau di mana? Apa? Jadi membuang sampah sembarangan. Ya, bagus, ide yang bagus. Jadi yang kita maksud di sini adalah yaitu mengenai merusak fasilitas, tapi yang Sifanus tadi sebutkan memang itu sudah benar, tapi yang kita bicarakan adalah mengenai merusak daripada fasilitas umum. Nah, jadi apakah ada pertanyaan sampai di situ? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Nah, kemudian gambar berikut atau video berikut coba simak. Jelas? Jelas. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar yang pertama yaitu gambar salah satu anak yang menggosok gigi. Yang kedua yaitu gambar anak yang lagi mencuci piring. Bukan pakaian, piring. Nah, jadi kedua tindakan tersebut adalah merupakan tindakan kebersihan. Nah, kira-kira apa sajakah yang sudah pernah anak-anak kami lakukan di rumah? Apakah sudah pernah menggosok gigi? Sudah mencuci piring? Sudah. Apalagi yang kira-kira anak-anak kami lakukan di rumah selain itu? Menyapu. Hah? Menyapu, apa lagi? Memasak, apa lagi? Mencuci baju. Mencuci baju, apa lagi? Apa lagi? Selain itu? Membersihkan rumah, apa lagi? Nah, semua itu adalah hal yang baik dan contoh yang baik yang biasa dilakukan di rumah. Kemudian gambar berikut atau video berikut yaitu air. Tentu saja anak-anak kami juga sudah tahu apa fungsi daripada air. Mulai dari air mandi, air minum, air cuci, dan lain sebagainya. Atau masih ada di antara anak-anak kami yang masih belum tahu manfaat daripada air? Tidak. Semuanya tahu? Tahu. Oke, itu sangat bagus. Kalau misalkan anak-anak kami juga sudah tahu bagaimana menggunakan dan memanfaatkan daripada air. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi, ya, di mana Bapak nanti membagikan lembar kerja peserta didik dan di sini nanti dikerjakan. Kita bagi kelompok aja ya. Ini kelompok 1 ya.
Ya silakan silakan diskusi, saling tanya-tanya, mungkin ada yang kekurangan. Kalau misalkan ada yang perlu diskusi, silakan. Jangan kaku, silakan. Ya, silakan ya.
Ya suara itu direkam kok bila sakit. Nah, nota tu tak. Kata buka maksudnya apa itu? Hah? Aku bilang oh kegilaan tak aku. Cuma dia tahu rasanya sudah. Nah, udah uriler otak aku. Nah, bagaimana, sudah siap? Sudah. Nah, sekarang LKD-nya dikumpulkan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan
di mana hasil diskusi anak kami pada hari ini sangat bagus. Semuanya bagus-bagus. Nah, jadi contohnya tadi pada kelompok A itu sangat bagus sekali, di mana catatannya pada lembaran kerjanya itu sudah sangat memuaskan, di mana hasil diskusinya juga sangat interaktif terhadap teman-temannya. Nah, begitu pula kelompok B tadi sangat bagus. Nah, sehingga dapat mendapatkan nilai yang bagus dan sangat komunikatif terhadap temannya. Nah, jadi sebelum kita mengadakan evaluasi, ya kita akan membagikan beberapa soal-soal yang mesti harus dijawab. Nah, jadi soalnya Bapak bagikan ya. Nah, jadi coba ditulis pada lembar evaluasi itu, ada soalnya di situ. Kita akan nanti menilai tentang pertanyaannya dan jawaban yang kalian berikan atau yang kalian catat di situ. Silakan.
Ini kumpul tanah lemak. Dekiau wilayah. Nah, ini yang penuh aku. Satu ini hak satu rupiah tak. Dia besar tuh, Pak. Sembilan kamu. Kamu ini nunggu di kamu tuh. Gue mikir lah. Saya tak. Jangan lupa suara tak. Sudah? Ya, silakan dikumpul. Nah, baik, dimana pada lembaran evaluasi ini sangat juga bagus nilai-nilai anak-anak kami, sangat bagus, semuanya lewat. Dan sebelum kita menutup, kita akan menyimpulkan beberapa materi yang kita pelajari pada hari ini, di mana yaitu hak dan kewajiban. Nah, jadi hak ini adalah merupakan hak hidup seperti yang kita tadi jelaskan. Nah, sehingga di mana ada hak, di situ juga ada kewajiban. Nah, kemudian sebelum kita menutup, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Atau ada yang perlu kita diskusikan lagi sebelum kita tutup? Tidak. Nah, baik, mungkin materi kita akan selanjutnya kita akan pelajari mengenai lanjutan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi sebelum kita menutup dulu, kita akan melakukan doa, dan saya harap atau Bapak harap juga kepada anak-anak kami supaya di rumah nanti belajar di rumah, jangan malas-malasan. Tugas-tugas yang kalian itu kerjakan tolong dibaca lagi di rumah. Bagaimana, sudah dengar itu? Sudah. Nah, sekarang kita akan berdoa. Siapa yang membawa kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami. Biarlah pagi-pagi Tuhan merasa melengkapi nama kami. Itu semua bukan karena kekuatan kami, Tuhan, melainkan belas kasih-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kami mohon kepadamu, jagalah kami di jalan supaya kami bisa ketemu dengan orang tua kami. Tuhan, begitu juga mata pelajaran yang telah diberikan kepada Bapak Ibu guru kami. Tolong tanamkanlah di hati kami agar menjadi bekal hidup kami
undang-undang